Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2119354. Di sini saya akan menjelaskan fungsi portliner. Seorang portliner adalah sebagai penerima tamu atau sebagai penerima pelayanan terhadap tamu dan pelanggan. Seorang portliner harus memiliki sikap yang baik, menarik, dan sopan. Dan yang paling penting, sikap portliner harus selalu tersenyum agar memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan. Bagaimana sih cara portliner menangani tamu? Yang pertama, si portliner harus salam atau greeting terlebih dahulu. Misal, selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Yang kedua, tawarkan bantuan terhadap tamu tersebut. Misal, selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nah, setelah itu, si portliner bisa menanyakan kepada tamu seperti, selamat siang Ibu, ingin bertemu dengan siapa? Si portliner memberikan pertanyaan lagi seperti, ada keperluan apa Ibu? Atau apakah Ibu sudah membuat janji atau undangan terlebih dahulu? Dan itu adalah fungsi portliner. Cara penanganan tamu sesuai dengan SOP jika tamu datang ke kantor resepsionis. Yang pertama, resepsionis harus memberikan salam dan juga bantuan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu resepsionis memberikan buku tamu untuk diisi oleh tamu. Setelah si tamu mengisi buku tamu, si resepsionis harus memberikan kartu kepada si tamu tersebut. Nah, kartu itu ada dua, yaitu visitor dan invitor. Jika seorang tamu itu sudah mempunyai undangan ataupun janji, dia adalah invitor. Jika dia seorang pengunjung, berarti dia visitor. Nah, setelah tahu si tamu invitor atau visitor, si resepsionis akan menelpon sekretaris jika tamu tersebut ingin bertemu dengan pimpinan. Berarti si resepsionis harus menelpon sekretaris terlebih dahulu. Setelah resepsionis menelpon sekretaris, sekretaris akan bilang siapa yang ingin bertemu dengan pimpinan, ada keperluan apa dengan pimpinan. Nah, setelah resepsionis memberitahu kepada sekretaris, sekretaris akan mengkonfirmasi kepada pimpinan. Jadi, sekretaris akan menelpon kepada pimpinan apakah bersedia menerima tamunya atau tidak. Contoh, selamat siang Bapak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak, yaitu Ibu Siti. Adanya undangan atau janjian terhadap Bapak terlebih dahulu. Nah, jika pimpinan menerima tamu tersebut, si sekretaris menutup teleponnya. Setelah itu menjemput tamu tersebut dan mengantarkan tamu tersebut ke ruang pimpinan. Nah, setelah sekretaris dan tamu sudah masuk ke ruang pimpinan, si sekretaris memperkenalkan si tamu kepada pimpinan seperti, selamat siang Bapak, ini adalah Ibu Siti, beliau ingin bertemu dengan Bapak. Setelah itu sekretaris sebelum pamit meninggalkan ruangan, sekretaris harus memberikan bantuan kepada pimpinan seperti, ada yang bisa dibantu lagi Bapak? Jika tidak ada, sekretaris meninggalkan ruangan. Jika pimpinan tidak mau menerima tamu tersebut, si sekretaris harus mempunyai alasan yang logis untuk menolak tamu tersebut. Bagaimana sih cara menangani komplain pelanggan atau tamu? Untuk menangani komplain pelanggan atau tamu, kita harus mendengarkan keluhan atau komplain dari si pelanggan. Kita tidak boleh memutuskan pembicaraan dari pelanggan. Setelah si tamu sudah menyampaikan keluhan, kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Setelah itu kita menawarkan penjelasan. Setelah menawarkan penjelasan, kita akan menawarkan solusi. Maksud solusi tersebut, contoh pelanggan tersebut bermasalah dengan barang kita sebagai perusahaan. Kita harus menanggapi solusi. Kita harus menanggapi seperti apakah ingin mengganti yang baru atau memberikan diskon. Jadi kita harus memberikan solusi agar si pelanggan tidak lari atau kabur ke perusahaan lain. Bagaimana caranya kita agar mempertahankan pelanggan tersebut dan juga menghadapi komplain pelanggan. Kita tidak boleh panik, kita juga tidak boleh menaikkan nada suara, dan kita juga harus sopan. Dan itu adalah penanganan dalam komplain pelanggan tamu.